Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan pertemuan kali ini kita akan mengkaji atau dalam kajian itu ada pertanyaan dari netizen, beberapa pertanyaan. Insyaallah saya akan menjelaskan satu pertanyaan. Di antaranya ada yang bertanya, bagaimana hukumnya poligami? Hukumnya poligami, kalau bahasa Sunda mah naon ngaranna? Nyandung. Menang teu nyandung gitu. Atau buku geus mampu encan nyandung. Kalau bahasa inteleknya poligami, kalau bahasa sekarangnya mah poligami itu nyandung. Nah ini masalah ini. Kadang-kadang ada yang mampu, ada yang gak sanggup, ada yang babak belur, baru 1 minggu nyandung langsung hancur mukanya. Sebulan kabur. Nah ini masalah. Mendingan jangan poligami daripada muka hancur mah. Di sini nggak diterima, yang tua nggak diterima, yang muda nggak diterima. Tidur di mana? Di pos kamling. Jangan. Nah ini masalah. Insya Allah kita kaji tentang poligami atau nyandung. Memang sih kelihatannya enak. Jadi kanan kiri tangan ada yang gandeng. Kalau mau kondangan, misalnya kalau akur mah tangan kanan ada yang gandeng, tangan kiri ada yang gandeng kayak raja gitu. Nah ini insya Allah netizen bertanya, bagus nih pertanyaannya tentang poligami yang sudah masyhur. Poligami sedang dibicarakan. Mendingan poligami daripada nggak bener lah, daripada ngecer. Mending apanya kayak beli sate ngecer, mending beli kambingnya satu kenyang gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah, masuk kita kajian masalah poligami. Insyaallah kita merujuk kepada Al-Quran, yaitu sebagai imam kita dalam agama Islam. Ketika kita ada masalah apapun, rujukannya adalah wal Qur'anu imami. Quran adalah imamku. Makanya kita diwajibkan bisa baca Al-Quran dengan fasih, terus bisa mengertikan apa artinya kandungan isi dalam Al-Quran. Itu tidak banyak, sedikit orang yang mampu menafsirkan Al-Quran. Kita mah zaman sekarang tinggal ngambil acinya doang, tinggal nerima bersih. Padahal ulama-ulama dahulu itu ulama, Masya Allah, ulama yang paling gagah, paling hebat, bisa menafsirkan Al-Quran melalui ucapan Rasulullah, melalui kalamullah. Nah ini diantaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Fankihu. Nah ini kalimatnya fankihu. Fa ini adalah kalimatnya kalau bahasa ilmu alat ini pasti diperjelas satu persatu, tapi tidak memungkinkan. Ya ini kalimatnya mubah atau boleh, diwenangkan, bukan wajib ya. Fankihu kan kata ahli alat mah ketika ada kalimat al aslu fil amri lil wujub, asal kalimat perintah itu wajib. Ini bukan wajib masalah nikah mah. An nikahu sunnati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu adalah termasuk sunnahku, kelakuanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ketika kita mengambil ayat ini, fangkihu boleh nikah itu minan nisa'i, daripada
golongan-golongan wanita yang kita sukai, yang kita sayangi, yang kita cintai. Misalnya kita demen kepada satu wanita, wanita pun suka sama kita. Nah ini caranya jangan asal kayak ayam, kayak hewan, jadi asal suka aja langsung aja. Ini dalam Islam ini ada aturan, jangan langsung main ambil-ambil aja kayak hewan, kayak ayam, kayak macem-macem kan. Ini minan nisa'i, nikah dengan jalan nikah. Nikah itu apa? Nikah itu disyaratkan ada kedua pengantin, terus ada wali, ada saksi, terus ada termasuk mimbabi malayatim wujub adalah mas kawin. Nah ini ijab dan qabul, itu persyaratan nikah. Itulah syariat Islam. Kalau kalian semua senang kepada satu wanita, maka ambil jalan itu, yaitu melalui jalan nikah. Seterusnya masalah nikah. Nah ini dalam agama Islam, nikah itu atau poligami itu hukumnya dibolehkan, boleh, menang poligami, menang nyandung, awas, tapi ada ilat. Ilat itu apa? Ilat itu ada satu bahasa Allah, minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a. Boleh poligami masna, yang satu oke. Setelah mampu masna dua, setelah dua mampu tiga, sampai waruba'a empat. Batasan poligami itu sampai 4 wanita, 4 perempuan, 4 lawan jenis. Nah ini jangan asal keceplak ngomong doang, dibolehkan Islam kok. Nikah itu pokoknya yang di rumah biar yang di rumah aja, buat ya iseng-iseng gitu kan. Kalau nanti ada lagi di tikungan kanan ada, tikungan kiri ada, pas di pasar ada, di mana ada, pokoknya 4 misalnya. Nah ini jangan kayak semudah membalikan telapak tangan. Ini sebenarnya sulit. Sebab ini kalau kita ala Rasulullah, ala Nabi kita Nabi Muhammad SAW memperistri perempuan-perempuan ini, banyak faktor, banyak hal yang bisa masuk akal. Seperti Rasulullah SAW itu poligami atau nyandung bahasanya, itu bukan hanya karena nafsu. Rasulullah itu membangun akhlak, melebarkan, meluaskan tauhid dan keislaman. Ini banyak faktor, pokoknya kalau diceritakan Rasulullah SAW. Nah, fa in khiftum alla ta'dilu. Nah ini masalahnya, fa in khiftum. Jikalau kalian khiftum, takut, ada rasa tidak mampu melaksanakan ta'dilu. Apa itu ta'dilu? Adil, bijaksana dalam mengurus rumah tangga, dalam memberikan nafkah kepada anak istri. Misalnya ini resiko hari ini berapa, untuk istri kedua berapa, tidak mampu, boro-boro untuk poligami misalnya, ngojek sehari paling dapat uang 30.000, macam-macam. Jangan macam-macam kan, supaya ada penumpang terus nih, penumpangnya cewek terus, sambil jalan ngobrol, sambil jalan di poligami misalnya. Awas, lihat kondisi kita, mampu nggak kita itu untuk menafkahi lahir dan batinnya. Lahirnya resiko dari mulai bibir, wajah, perut, sebagainya, itu harus kita tanggung jawab. Terus nafkah batinnya juga. Nafkah batin itu adalah nafkah kebahagiaan batin, kan harus ini itu macam-macam lah kalau diceritakan. Nah ini fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Satu bos, satu gue nggak habis gitu, nggak bakalan habis. Fawahidatan, mangka satu saja. Kalau kalian tidak bisa adil, karena masalah ini, masalahnya di dunianya ribut,
sana sini ribut, cek orang lembur tama awet rajet rumah tangga. Iya ribut payung wal poe, tapi anakan di datang lagi anak, ini masalah. Terus nanti ceritanya nanti orang yang tidak adil di akhiratnya nanti, masya Allah, dia digunyang ganjing, jalannya juga miring sebelah, karena yang muda mah misalnya dikasih 1 hari atau 1 minggunya 5 juta, yang tua mah berikut anaknya dikasih 200.000. Ini masalah ini. Jangan. Jadi kita harus taat hukum, jangan taat nafsu. Memang kalau kita mengikuti hawa nafsu di zaman sekarang, boro-boro untuk kalau kita mengikuti hawa nafsu, masya Allah, perempuan di mana-mana. Tinggal kita gini doang, langsung jadi 1 mangkok doang, gitu. 1 mangkok bakso. Nah ini intinya, masalah hukum poligami dibolehkan cuman dengan berbagai macam syarat, berbagai macam yang harus kita laksanakan, kita pegang di dalam agama Islam. Kalaupun kalian tidak sanggup untuk melaksanakannya, menafkahi lahir batin semuanya tidak adil. Ada aturan-aturan di syariat fikih untuk cara berpoligami. Ini jangan sembarangan. Kecuali orang misalnya sudah mumpuni, sudah mampu, di atas rata-rata penghasilannya 1 minggu atau 1 bulan itu 1 miliar. Terus dia tahu tentang agama, bisa kesana kemari, bisa adil, bijak, bisa kesana. Anak yang muda biar dia cukupi, dia biayain pendidikannya, berbagai macam kebutuhannya dia sanggupin. Nah ini bisa kemungkinan. Tetapi kalau daripada tambah banyak masalah, kita udah masih muda, banyak ubannya, mikirin wah gimana nih pulang ke tua apa yang ke muda ya, kemana pulangnya, bingung dia. Kalau pulang ke tua pasti habis nih, baju sobek, kantong robek, pulang ke yang muda nggak bawa duit. Ini jamaah, maka ambillah satu kesimpulan, fawahidatan, satu, kita untuk beribadah kepada Allah, biar kita tentram untuk ibadah kepada Allah, biar kita fokus ibadah kepada Allah dan bersosialisasi dengan hamba Allah. Cukup kita satu, keluar dari rumah, nawaitu, saya keluar dari rumah untuk mencari rizkimu ya Allah, untuk menafkahi anak istri saya. Pulang berangkat ke tempat kerja, pulang membawa hasil 1.000-2.000 misalnya, itu juga mudah-mudahan menjadikan barokah dalam rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun masalah nikah tidak wajib tapi sunnah. Paman nikahu sunnati, nikah adalah bagian daripada sunnahku, kata Rasulullah. Paman lam ya'mal bisunnati, bahkan barang siapa yang tidak mengamalkan atau mengerjakan kepada sunnah-sunnahku, falaisa minni, bukan mereka itu, bukan dari golonganku. Ada zaman sekarang nikah mut'ah, terus suka sama suka, LGBT dan sebagainya. Wah, itu bukan acara nikah yang ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai ahli di mana Allah Subhanahu wa taala memilih kita di dalam keislaman, laksanakan tugas kita sebagai manusia biasanya. Jangan turuti hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu mengajak pada kita kepada jalan kerusakan, ke jalan kejelekan, jalan maksiat. Inna nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu merintah kepada kita untuk menjalankan kejelekan. Ujung-ujungnya kita nanti di alam barzah, di alam kubur, tinggal nangis doang, sedih. Kalau saya dulu nggak begini, nggak bakalan begini. Makanya kembali lagi saya simpulkan, masalah hukumnya poligami itu sunnah Rasul, dibolehkan, itu termasuk sunnah Rasul. Tetapi ada catatan. Satu catatannya, kalau kalian tidak adil sesuai dengan fikih, sesuai dengan hukum agama Islam, melaksanakan pernikahan poligami fawahidatan, maka ambil kesimpulan kekuatan iman, satu cukup kita untuk beribadah. Dia menggandeng ke kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu sekian, cukup penjelasan dari pembahasan. Masih banyak lagi kalau dijelaskan, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa mewakili sebagian besar masalah poligami. Makanya saya himbau kepada perempuan, kepada laki-laki, awas jangan mengumbar hawa nafsu, jangan kita obral-obral macam-macam lah, pokoknya kita jaga aurat kita jaga perbaiki akhlak kita. Mudah-mudahan kita hidup bisa selamat di dunia sampai akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.